Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, video lanjutan lagi casing untuk Samsung Galaxy A55 5G yang mana looks-nya sekali lagi mirip kayak A35. Jadi kalau teman-teman mau nanya casingnya ini bisa buat A35 guys, langsung tanya aja ke sellernya. Karena sellernya yang kali ini mau gue bahas adalah Unicast. Dan casing yang gue pengen bahas pastinya adalah Spigen yang di manage sama Unicast. Totalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casing plus 1 tempered glass yang isinya 2. Ini good deal banget sih menurut gue. Apalagi kita pakai tempered glass di layar yang flat kayak gini menurut gue mengasihkan. So, tanpa basa-basi lagi, biar video yang gak kelamaan, langsung aja dari kamera yang di atas, biar lebih detail. Oke, ini dia handphonenya. Cuma sebelum kita ke casingnya, pasang dulu ya anti gores tempered glassnya. Karena ini kan kalau teman-teman ikutin gue dari lama, tahu kalau gue pasang A55 ini pakai anti gores yang hydrogel. Nah, karena ini layarnya flat dan gue pernah bilang kalau pakai tempered glass itu menyenangkan ya di layar flat. Ya udah, nih kita cobain pasang yang ini. Ini tempered glass gue menjadikannya favorit sih karena masangnya gampang. Buat teman-teman yang nggak biasa atau nggak bisa pasang tempered glass, selama ada cetakannya kayak gini itu menyenangkan banget, gampang pakainya. Terus juga kita dapatnya ini 2 ya, di satu kotak ini isinya dapat 2. Jadi ada cadangan, terus ini fitur-fiturnya Spigen cash friendly ya, mesti yang cash friendly memang supaya dia tidak mengangkat gitu si tempered glassnya ketika kita dipakein casingnya. Dan semoga nggak casing Spigen doang friendly-nya ya, tapi semua casing. Habis video yang ini kita bahas yang casing-casing Cina-nya. Soalnya udah banyak, udah mulai berdatangan. Oke, isinya tuh ada cetakannya 1, terus ini kayaknya kelengkapan-kelengkapannya. Ya tuh, lens and screen cleaning wipe, tisu basahnya kita dapat 2, stiker dust removal, terus nih ada kain microfiber gitu cuma 1, dan ini cara pasangnya. Dan ini dia, dapatnya 2 ya guys. Nah tuh, kita ambil 1, ini bentar gue rapin dulu ya. Ini yang anti gores yang sekarang ada, hidrogelnya gue lepas dulu. Kita kasih tisu basahnya. Tisu basahnya beda ya, beda sama tempered glass yang biasanya tuh, yang gocapan, yang ya pokoknya 10 ribuan lah, masih 10 ribuan, 20, 70 kayak gitu-gitu. Kalau yang bener kayak gini beda ukurannya, sama airnya tuh lebih ada gitu. Habis itu lap dikit deh. Terus dust removalnya, siapin si anti goresnya, mana yang back. Nah ini pastinya ini bagian atas ya. Habis itu teman-teman taruh cetakannya, pastiin atas bawahnya bener, karena tinggal baca aja. Di sini ada bacaannya nih, ada Spigen, Line Master gitu-gitu. Ya jangan kebalik aja sih. Langsung dibuka aja dan langsung gak usah pakai lama, langsung taruh aja guys. Nah biarin dia jalan dulu sebentar. Nah ini ada gelembung-gelembungnya, jangan khawatir. Ini kan makanya dikasih kayak gini. Ini udah lepas aja. Masih belum keluar, biasanya kayak gini-gini. Teman-teman tenang aja, dalam 1 kali 24 jam biasanya tuh akan hilang sendiri sih. Lepas ini. Udah jadi guys, selesai kan? Jadi dia tidak sampai pinggir banget, dan ini oke. Lebih aman kalau temen-temen tuh suka yang ganti-ganti casing. Tuh, nggak ada gelembung. Masangnya nggak ada semenit coy. Oke, ini halus banget sih. Enak gitu loh, licin. Dan sekalian kita coba juga fingerprintnya. Oke, aman guys. Kanan bisa, kiri. Oke, bisa juga. Sip, gue rapin dulu. Kita mulai masuk ke casingnya. Oke, casing yang pertama ini tipenya adalah liquid air. Bentukannya seperti ini. Nyalain dulu timbangannya, ntar biar tahu berat casingnya aja itu berapa. Nggak perlu cutter deh. Lupa, tinggal diangkat aja atasnya. Isinya begini. Oh, warnanya dia hijau ya. Dan bentuknya seperti ini bagian dalamnya. Luarnya kayak gini, ada pola-pola kayak gitu tuh ya. Dan ini full silikon semua dengan beratnya 35 gram aja. Ya, benar 35. Kita pasangin ke handphone ya. Oke, seperti ini jadinya.
Untuk ring-ring kameranya masih kelihatan warna asli handphone kita sih. Dan ya seperti ini looksnya, dia agak lebih bulky sedikit. Tuh jadinya nggak bisa ketemu nih jari jempol sama jari tengah gua aja ya. Looks dari depan ya seperti ini. Jadi kelihatan makin tebel bezelnya. Cuma ya it's okay. Dan untuk pinggirannya yang udah kena tempered glass masih aman banget ya guys. Dan ini gripnya oke, tidak bikin licin ya, soalnya ini kan ada gurat-guratan ya, jadi gripnya tuh makin enak di palm tangan kita gitu. Dan ini juga warnanya bener agak-agak gelap, karena kalau warna terang gue yakin dengan material seperti ini bisa cepat dekil sih, belum seminggu aja teman-teman pakai tuh. Lubang-lubang pasti presisi, nggak usah gue cobain, detailnya aja nih bagian pinggirannya tambahan lagi ada semacam tekstur ya buat grip tambahannya, baik di kanan ataupun di sebelah kirinya. Brandingannya juga Spigen di kiri bawah. Hidung babi, oh nggak ada, jadi nggak bisa buat naruh tali lanyard guys. Sip, lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya ada dua casing bening, cuma beda tipenya. Yang pertama ini adalah Ultra Hybrid, dan yang kedua adalah Liquid Crystal. Yang Ultra Hybrid dulu kita buka. Nah, isi di dalamnya seperti ini. Ada kelihatan ya, ada plastik film tambahannya. Dan ini tuh kenanya adalah casing hybrid. Biasanya pasti akan tetap menguning di bagian yang soft case-nya. Jadi kiri, kanan, atas, bawah dia akan nguning duluan ketimbang yang bagian tengah. Ini kita kletek dulu. Terus yang bagian dalamnya juga. Nah, habis itu baru kita timbang. Beratnya berapa nih? 35 gram. Beratnya berarti sama guys. Dan ini kelihatan deh ada fitur tambahan tuh, ada ruang udaranya lah. Jadi kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh, nggak langsung impact ke handphonenya. Jadi masih ada membel-membelnya dikit lah, mantul-mantul gitu. Kita pasang. Ya seperti ini. Looksnya ya cakep sih. Kayak casing biasa aja sebenernya, kayak teman-teman tuh bisa mengekspresikan warnanya apa. Kalau teman-teman pecinta K-pop bisa naruh foto-foto idolnya di sini ya kan. Kalau yang udah berkeluarga bisa ngasih foto anak-anaknya di sini atau pasangannya, ya bisa jadi. Keuntungannya kalau dari yang sering gue lihat orang-orang pakai casing transparan tuh begitu. Ini ada tulisannya itu di sini. Spigen namanya ini, Air Cushion Technology. Nih, yang bubble-bubble kayak gini. Terus beda sama casing yang pertama tadi yang warna hijau. Ini tuh dia pinggirannya agak melengkung. Jadi bagian edge-nya itu lebih halus, tidak kotak kayak casing yang pertama tadi. Kalau casing yang pertama tuh berasa banget patah kotaknya di bagian edge-nya. Sedangkan kalau ini enggak. Terus dia punya pola mirip kayak S21 ya jadinya tuh di bagian kameranya. Ya terserah kalian lah suka atau tidaknya. Yang jelas ini gripnya juga bagus, nggak licin ya, keset banget karena material ya yang kayak gini-gini silikon yang transparan tuh emang keset gitu sih guys. Oh ya, ini ada tambahan juga, lupa ngasih tahu nih, di bagian tombol powernya dia ada kayak teksturnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencet volume atau power tanpa ngeliat handphonenya, ini langsung berasa sih mana yang power, mana yang volume. Terlepas dari kalian udah hafal kalau volumenya tuh di atas dan powernya tuh di bawah. Ada grip tambahannya gitu loh. Itu di bagian pinggirnya nggak ada grip tambahan juga ya, cuma ya silikon biasa aja, soft case. Yang satu lagi adalah yang liquid crystal tadi. Ini feeling gue kayaknya lebih enteng sih, soalnya dia full soft case. Nih, tuh lebih tipis ketimbang yang ultra hybrid. Ini ultra hybrid lebih tebel. Ini kayak lebih tipis. Ya iyalah wajar soalnya dia soft case semua, nggak ada hard case-nya di sebelah sininya. Beratnya berapa? Apakah sama juga 35 gram? Lebih berat 2 gram justru yang ini. Dan ini dia pasti menguningnya rata guys. Ini belum 3 bulan bukan harusnya ya, biasanya udah menguning duluan. Oke, looksnya seperti ini. Dan ini juga tadi dapat tempered glass yang tadi kita dapat tisu basah. Jadi buat bersihin dulu ini sebenarnya bagian luar sama bagian dalam casingnya. Oke, bedanya casing ini tuh di bagian tombol powernya nggak ada teksturnya, jadi sama-sama halus kayak tombol volumenya. Kalau yang model halus begini ya harusnya teman-teman udah ngapal mana tombol volume, mana tombol power ya kalau lagi nggak ngeliat handphone gitu, kalau misalnya lagi di kantong. Dan dia, nah ini mirip kayak casing yang pertama tadi. Bagian edge-nya di frame-nya sini dia agak tajam, dia lebih patah. Nah kalau mau nyari yang melengkung, yang tadi tuh liquid crystal. Yang ultra hybrid, sorry. Ini liquid crystal soalnya. Gitu guys, lebih polosan aja sih tuh ya. Di bagian kamera juga nggak ada pola-pola kayak S21, nggak bisa ditebak sih.
ini A55 atau A54 atau A53, nggak tahu. Tapi kalau mau disangka ini seri S, seri flagship S21 gitu nggak apa-apa, ya pakainya yang ultra hybrid ini. Ada polanya, tuh kayak S21 nih. Gitu. Dah, selera ya. Tinggal kalian suka yang mana. Ya, kita lanjut ke casing berikutnya aja. Oke, casing selanjutnya ini namanya Optic Armor. Kelihatan bentukannya, dia ada perlindungan untuk kameranya ya. Dan di bagian bawahnya, bagian genggamannya yang kena palm tangan, kayaknya asik nih gripnya. Isi dalamnya kayak diplastikin. Wah, iya bener. Dan berasanya ini bulky sekali nih casingnya. Bagian dalamnya seperti ini ya. Bagian luarnya ini tuh kayak amplas guys. Amplas yang halus gitu loh, nggak kasar-kasar banget. Dan di bagian kotak segini aja, di bagian pinggir sini sih tidak gitu ya. Sekarang kita timbang dulu beratnya berapa. Oke, ini yang paling berat sementara ini 52 gram. Kita coba pasang ke handphone ya. Oke, looksnya seperti ini. Dan bener sih, ini handphone berasa agak berat gitu loh. Jadi dari tadi kan udah cobain beberapa case ya. Dan pas megang yang ini tuh beda. Beneran agak berat. Untungnya dia gripnya tuh masih lumayan oke. Tapi ini termasuk licin. Jadi menurut gua yang keset-keset ini nih, yang kayak amplas, tidak begitu berpengaruh ke kesetannya pas kita pegang kayak begini. Cenderung lebih licin sininya. Tapi yang lebih keset tuh bagian pinggirnya sini. Nggak tahu kenapa ya. Padahal ya digenggam gini nih berasa guys. Yang lebih kepegang itu bagian sisi frame-frame-nya sini. Sedangkan kalau yang ininya nih licin. Beneran deh. Nah ini tuh slider kameranya. Nah ini cocok banget nih buat teman-teman yang pecinta main game di handphonenya. Karena kalau dari testimoni beberapa followers yang komen, kegunaannya tutup dari lensa ini selain bisa melindungi si si lensanya ini ya. Jadi kalau nggak dipakai tutup, terus kalau ditaruh begini jadi tidak kegesek-gesek. Walaupun sebenarnya kalau kebuka gini juga ya ini nggak kena si kameranya sih. Ini juga melindungi dari ceplakan tangan ketika teman-teman tuh lagi main game. Dan FYI, Galaxy A55 ini walaupun pakainya Exynos ya, tapi tetap jos performanya sama baterainya juga awet. Dilihat dari beberapa teman-teman yang udah ikutan review juga pada bilangnya kayak gitu. Jadi ini Exynosnya tuh tidak jelek ya guys. Jadi kayak yang gue bilang, ini handphone juga sekalian mini review lagi ya. Kalau teman-teman masih galau A52s gantinya apa? Nih gantinya ke A55 aja langsung. Dan ini pokoknya performanya oke banget. Oke, balik lagi ke casingnya. Dia di bagian framenya ini dia tidak patah L gitu ya. Jadi kayak casing yang sebelum tadi yang kedua kalau nggak salah dia nge-edge. Jadi di sininya halus melengkung gitu. Kalau teman-teman putar sini tuh berasa enak di palm tangan ini. Nih di sini-sininya enak ya guys. Gitu. Ada logo Spigen, terus ini nggak ada grip tambahan juga, padahal di bagian pinggir-pinggir sini bagian framenya tapi lebih keset ya. Dan ini tuh materialnya kelihatan nih bagian atas itu kebelah dua, kebagi dua, maksudnya ada yang soft case, sedangkan yang ini yang hitam satin ini agak glossy, dia hard case. Nah untuk bagian sini ya soalnya. Jadi ini kenanya casingnya casing hybrid sih. Yang bagian frame kameranya aja nih yang ada slidernya ini adalah plastik atau hard case. Sedangkan yang bagian bawah ini semuanya adalah soft case atau silikon gitu. Berat jadi lumayan loh. Ini casingnya kan 250, casingnya 57 tadi ya. 275. Main berat loh. Tapi mantap dipegangnya. Looks dari depan seperti ini. Tebel banget ya. Kelihatan bulky banget emang nih handphone. Tuh, jauh banget. Ada jarak 1 jari. Sip, kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya casing Tough Armor tipenya. Nah, wah ini juga berasa lumayan berat ya. Jelas ini casingnya adalah casing hybrid. Ini yang agak abu-abu, ini hard case. Kalau yang hitam gini ya, ini soft case. Bahkan sampai ke pinggirnya, mayoritasnya lebih banyak yang hard case ketimbangnya soft case-nya cuma di bagian depan sini aja. Tough banget dah, pokoknya tangguh. Tough Armor. Bagian dalamnya seperti ini, kayak biasa. Kita lihat timbang beratnya berapa? 60 gram. Oke. Ini pasti bulky banget, tebel banget, tapi impactnya adalah ini casing aman banget buat handphone kalian yang mungkin sudah beli mahal-mahal ya. Apalagi ini frame-nya aluminium, bagus tau guys. Kalau jatuh ini tuh pasti penyok, bukan titanium ini, aluminium, penyok pasti sayang-sayang. Pakai ini tidak salah banget. Kita lihat kalau dipasang gimana jadinya.
Oke, seperti ini. Sangat-sangat bulky. Berarti jadi berapa tadi? 275. Sekarang 282. Ya, nih lihat deh. Di bagian frame kameranya aja itu tebel banget kan, masih ada sisanya. Gokil. Dalam gitu kan kelihatannya. Terus ini ada kickstand-nya juga tambahan. Kalau teman-teman mau nonton ya bisa posisinya kayak gini, yang lebih tegak. Kalau mau lebih landai tinggal dibalik aja kayak gini. Vertikal nggak bisa sih, jadi landscape aja. Begini yang lebih landai atau begini yang lebih tinggi. Terus lihat looks-nya dari depan, tebel banget sih. Tapi ya pasti yakin aman banget nih kalau amit-amit handphonenya jatuh kayak gitulah. Ya, tuh untuk tombol volume powernya kayak gini. Yang tombol power dia ada grid-grid tambahan, ada tekstur tambahannya, jadi gampang kesentuh. Teman-teman tahu mana yang tombol powernya, mana yang tombol volumenya tanpa harus ngelihat handphonenya. Bagian bawahnya seperti ini, rapi, jali pastinya. Tidak ada tali, tidak ada lubang babi ya buat tali lanyardnya. Dan ini tulisannya tipenya tuh Tough Armor, anjay, kan main. Ditaruh tengkurap juga pastinya aman. Lihat dong, bagian depannya juga ikutan tebel guys tuh. Kalau udah pakai tempered glass ya, tapi untungnya masih aman nih. Tuh masih aman, masih ada jarak space-nya beberapa mili, tapi lihat tebelnya tuh. Tapi ya, gue kurang suka kalau yang kayak gini, ketebelan. Mungkin, tapi teman-teman yang lain suka ini ya monggo-monggo aja. Ada warna lain kok, nggak cuma ini doang. Lihat aja lapaknya si Unicast ya. Sip, lanjut ke casing yang berikutnya. Casing yang terakhir yang paling banyak di KW-in. Oke, casing terakhir kita ini adalah casing Rugged Armor yang bentukannya seperti ini. Ingat-ingat casing Anjay? Ya ini mirip guys. Salah, casing Anjay yang mirip-miripin ini pastinya. Oke, nah looksnya ya masih konsisten mereka seperti apa adanya. Atas bawah ada ala-ala kayak karbon gitu. Nih tuh, atas karbon, bawah karbon. Sedangkan kalau yang tengahnya nih hitam matte seperti biasa. Bagian dalamnya juga sama seperti ini. 42 gram guys. Oke, ini full silikon, soft case semuanya, ya. Dan kita langsung pasang aja. Oke, looks-nya seperti ini. Warna asli handphone teman-teman kelihatan jelas di bagian kamera sama LED flash-nya ya. Tuh, kalau mau nyari aman ya belinya yang warna hitam. Cuma ya terserah, balik lagi ke referensi masing-masing. Ini bagian frame-nya berasa, sebenarnya berasa L gitu, berasa patah, tapi halus finishingnya di bagian edge-nya sini. Jadi kalau teman-teman gesek-gesek palm tangan ini nggak begitu berasa tajam sakit-sakit gitu sih. Looks dari depannya seperti ini, masih lebih tipis kelihatan bezelnya ya ketimbang yang lain. Tadi casing udah kita cobain, it's good lah, masih sama-sama aja kayak yang udah-udah. Cuma ya tampilannya seperti ini, bikin orang nggak bisa nebak ini handphone tuh A55 atau A35 atau A54. A34 ya gitulah Samsung lah ya, mohon dimaklumi saja, memang menyamaratakan baik yang versi rendah ataupun yang versi tingginya, kecuali yang versi ultra dia bobanya total ada 5, kalau yang lain bobanya cuma ada 3 gitu deh. Ya sudahlah, pokoknya sekian aja dulu video casingnya untuk yang Spigen, dan kayak biasa 2 casing favorit gua dari kamera yang di depan pastinya guys. Lanjut. Oke, 2 casing Spigen favorit gue untuk Samsung Galaxy A55. Yang pertama adalah Ultra Hybrid. Kenapa lebih suka yang ini? Karena ya udah lebih kelihatan warna asli handphonenya, sama biasanya nanti akan gue taruh foto anak-anak gue di belakang. Jadi bisa lebih mengekspresikan diri gue sendiri lewat handphonenya gitu. Terus pilih yang ini juga ketimbang yang satu lagi transparan, karena dia tuh bagian belakangnya hybrid. Ya, jadi yang akan menguning duluan itu bagian pinggir-pinggirnya, ya sudahlah. Nah, yang satu lagi adalah yang Optic Armor. Buat teman-teman dan buat gue juga suka main game di handphone ini. Nah, ini ngebantu banget sih emang kalau misalkan si lensanya ini kita tutup dulu guys. Karena kan kita sama-sama tahu juga ya, kalau kita mau cepet atau quick launch ke kameranya, si Samsung itu tinggal tahan power 2 kali. Kok ditahan? Diklik maksudnya. Diklik 2 kali dia langsung ke kamera. Tuh. Ya kan? Jadi kalau misalkan teman-teman lagi main game gitu, tahu-tahu ada, wah ada momen bagus, mau klik langsung, double klik, langsung buka, foto deh, jepret gitu. Jadi tidak ngebekas minyak dari tangan kita yang mungkin keringetan pada saat lagi main game. Gitu sih kalau pemikiran gue, dan dipegangnya sih sebenarnya enakan yang ini karena tidak keset. Yang ini tuh lebih mantep, tapi ini
agak licin bagian belakangnya. Ya udah, intinya terserah teman-teman. Kira-kira lebih sukanya casing yang mana? Dua casing yang menjadi favorit gue ini, atau ada casing yang lain? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang request casing Cinanya, habis ini ya, udah pada datang semua soalnya, dan lumayan banyak. Stay tune terus di video tim casing gue, tunggu video casing selanjutnya. Dan sementara ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.